Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan masuk ke dalam materi kelas gratis PHP dasar ya, yang dimana kalian bisa mempelajari apa itu PHP dan cara menggunakan PHP ya. Nah, pada materi pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan dulu ya, sebelum kita mempelajari dari sisi teknisnya. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke pengenalan PHP. Nah, PHP itu apa? Jadi PHP itu merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, ini singkatan PHP itu apa? Nah, kepanjangannya ini lagi gitu. Jadi memang sengaja ditulis seperti ini gitu sama pembuatnya. Dan ini PHP sendiri dibuatnya oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 94. Jadi memang umurnya sudah agak lama ya. Sekarang kan sudah 2020. Berarti hampir sekitar 27 tahun lah ya. 26 tahun lah ya untuk PHP ini. Sudah cukup lama dan sudah terbukti lah istilahnya gitu. Dan PHP ini dapat disatukan dengan HTML. Jadi kalau kalian lihat sebuah website, biasanya kadang kan yang kita buka itu adalah HTML. Cuman kadang-kadang kalau kalian lihat ada .php-nya. Jadi memang sebenarnya PHP itu di outputkannya dalam bentuk HTML gitu. Hanya saja untuk PHP ada yang diproses lagi seperti variabel. Nah, dan si PHP itu dijalankannya pada server side ya, yaitu di servernya jadi bukan di komputer kita, bukan di browser kita, tapi dijalankannya di komputer orang lain atau komputer server. Jadi memerlukan yang namanya web server. Mungkin kalian pernah dengar namanya Apache, Nginx atau IIS. Ini kalau di Windows ya, server Windows. Nah, kalau ini sih bisa dipakai di mana aja sih ya. Dan yang tadi sudah saya pernah bilang mempunyai ekstensi .php. Jadi kurang lebih flow-nya seperti ini ya. Biasanya sebuah web server itu menampung sebuah file PHP ya, yang dimana file PHP ini diinterpret atau diterjemahkan kepada bahasa yang dimengerti oleh browser. Biasanya ini halamannya itu adalah HTML. Jadi biasanya web server itu membaca PHP tapi dikeluarkan dengan HTML. Dan biasanya kalau misalnya kalian bikin aplikasi PHP, biasanya berurusan dengan database. Nah, pada kasus ini adalah MySQL. Dan ini paling sering terjadi istilahnya kalau kalian membuat aplikasi, biasanya database-nya MySQL terus bahasanya PHP. Tapi nggak terbatas pada MySQL. Dan kenapa harus PHP sih buat teman-teman yang mungkin belajar awal-awal banget gitu ya? Kenapa kalian memilih PHP? Sebenarnya PHP itu dapat dijalankan pada sistem operasi manapun, mau Windows, macOS ataupun Linux lah ya. Jadi bisa dijalankan di mana saja dan dapat digunakan pada server manapun, sama ya. Jadinya mau servernya Windows pun atau servernya Linux pun itu tetap bisa jalan. Dan support banyak tipe database yang sudah pernah saya kasih tahu. Database-nya nggak cukup hanya MySQL saja, bisa menggunakan PostgreSQL atau bisa menggunakan seperti MongoDB. Jadi tidak terbatas pada MySQL. Dan materi si PHP ini pun gratis ya. Jadi kalian gak harus bayar sama developer atau yang pembuatnya untuk dapat menggunakan PHP. Dan PHP ini bisa saya bilang mudah untuk dipelajari. Untuk kalian yang belum pernah belajar pemrograman, seharusnya PHP ini bisa lebih mudah kalian pelajari. Oke teman-teman, untuk materi kali ini kita sudahi saja. Kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya.